Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditonton video ini agar kamu memahami tentang materi ini. Oke, aplikasi turunan dalam kehidupan sehari. Beberapa contoh penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah turunan digunakan untuk menentukan minimal bahan yang digunakan untuk membuat suatu benda atau sebuah produk. Lalu, turunan juga dapat digunakan untuk menentukan keuntungan maksimal. Kemudian, turunan juga dapat digunakan untuk menentukan biaya produksi minimal. Nah, bagaimana cara menggunakan turunan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari? Caranya adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu fungsi permasalahannya dengan benar. Setelah kita tentukan fungsi permasalahannya, misalkan fungsi permasalahannya adalah fx, kita tentukanlah turunan pertama dari fungsi fx tersebut, di mana turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lakukan pemaktoran untuk menentukan nilai x dari turunannya tadi. Setelah kita peroleh nilai x-nya, kita pilih, kemudian kita substitusikanlah ke permasalahan awalnya tadi, ke persamaan fx-nya tadi. Setelah itu barulah kita akan menentukan berapa keuntungan maksimalnya, ataupun biaya produksi minimalnya, ataupun berapa banyak minimal bahan yang digunakan. Nah, itulah dia cara untuk menggunakan turunan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Oke, untuk contoh yang pertama, suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Dengan biaya proyek per hari itu adalah 3X kurang 900 tambah 120X Rp100.000. Nah, agar biaya minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tentukan dulu fungsinya dengan benar. Oke. Nah, jadi misalkan fungsi biaya untuk X hari itu adalah BX. Jadi, BX-nya itu sama dengan X dikali 3X kurang 900 tambah 120 per X. Kenapa? Karena yang 3X kurang 900 tambah 120 per X itu merupakan biaya per hari. Oke, ini kan biaya per hari katanya. Sementara kita perlunya biaya untuk X hari. Makanya di sini dikalikan dengan X. Jadi BX-nya sama dengan kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh ini sama dengan 3X kuadrat kurang 900X tambah 120. Nah, setelah kita tentukan fungsinya dengan benar, sekarang kita tentukan turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, biaya minimum berarti B aksen X-nya sama dengan 0. Maka B aksen X-nya sama dengan, ini kita turunkan. Oke, berarti jadi 2 kali 3X, ya kan 6X dikurang 900. B aksen X-nya tadi sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0 sama dengan 6X dikurang 900. Jadi, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 150. Maka, agar biaya minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 150 hari. Nah, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 1. Jadi, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, suatu perusahaan memproduksi X buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan 225X dikurang X kuadrat rupiah. Supaya total keuntungan mencapai maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah, oke, berarti ini sama juga kita tentukan dulu fungsi permasalahannya. Oke. Nah, kita misalkan fungsi keuntungan untuk X barang itu adalah UX. Berarti UX-nya sama dengan X dikali 225X dikurang X kuadrat. Karena tadi ini kan yang 225X dikurang X kuadrat itu merupakan keuntungan untuk satu
barang. Jadi kalau ada X barang, maka dikalikan dengan X. Jadi UX-nya sama dengan 225X kuadrat dikurang X pangkat 3. Karena kita mau menentukan keuntungan maksimum, maka U aksen X-nya harus sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan fungsi UX-nya, kita peroleh 450X kurang 3X kuadrat, itulah turunan dari UX-nya. Nah, kita peroleh persamaannya 0 sama dengan 450X kurang 3X kuadrat. Nah, ini kita faktorkan, kita perolehlah nilai X-nya sama dengan 0 atau satu lagi X-nya sama dengan 150. Nah, X sama dengan 0 kan tidak mungkin. Kalau misalnya tidak ada barang yang diproduksi, tidak akan ada keuntungannya. Jadi, pilihannya tinggal X-nya sama dengan 150. Jadi, supaya keuntungannya maksimum, maka banyak barang yang harus diproduksi adalah 150 buah. Jadi, jawabannya adalah D. Itu dia ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisinya 18 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton seperti gambar berikut. Volume kotak terbesar adalah... Oke, pertama kita buat dulu nih ilustrasi bentuk kotaknya seperti apa. Nah, ini dia ya. Bentuk kotaknya kira-kira seperti ini dengan ukurannya panjangnya itu 18 kurang 2x, karena ini nanti kan ketemu dia X-nya. Ini X, ini juga X karena ukuran perseginya tadi sama ya. Kemudian untuk lebarnya juga sama 18 dikurang 2x, kemudian tingginya adalah setinggi X. Nah, perhatikan terlebih dahulu syaratnya apa? Syaratnya adalah X-nya harus lebih besar dari 0. Karena kalau X-nya lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, berarti nggak digunting itu perseginya. Kemudian yang kedua, 18 kurang 2x itu harus lebih besar dari 0. Karena kalau terpotong semua bukan kayak gini lagi bentuknya. Jadi dari sini, pertidaksamaan yang 18 kurang 2x lebih besar dari 0, kita peroleh min 2x lebih besar dari minus 18. Nah, ini sama-sama kita bagi min 2. Oke, ini kita bagi min 2, kita peroleh X-nya lebih kecil dari 9. Kenapa? Karena kalau pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Oke, jadi kita perolehlah syaratnya itu adalah X-nya harus berada di antara 0 dan 9. Nah, sekarang kita buat fungsi permasalahannya. Kita misalkan volume kotak dalam X itu sebagai Vx. Maka Vx sama dengan, ingat kalau kotak berbentuk balok ini, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 18 kurang 2x kali 18 kurang 2x kali tingginya x. Nah, hasilnya sama dengan 324x dikurang 72x kuadrat tambah 4x pangkat 3. Volume maksimum jika turunan pertama dari si Vx-nya itu sama dengan 0. Maka kita cari turunannya, kita peroleh 324 dikurang 144x tambah 12x kuadrat. Maka ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 12. Kita peroleh x kuadrat kurang 12x ditambah 324 bagi 12, yaitu tambah 27 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, kita peroleh hasil pemaktorannya itu x dikurang 9 kali x kurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai x-nya sama dengan 9 atau x-nya sama dengan 3. Tadi kan sudah diberikan syaratnya bahwa x-nya itu harus berada di antara 0 dan 9. Sementara di sini kita peroleh x-nya sama dengan 9, otomatis ini tidak memenuhi. Dengan demikian langsung saja x-nya sama dengan 3. Jadi
volume maksimumnya, berarti sekarang kita tinggal substitusikan saja X sama dengan 3 ke fungsi awal. Oke, boleh yang di sini, boleh juga yang ini ya, bebas. Tapi lebih gampang kalau kita substitusikan ke yang paling atasnya. Jadi Vx-nya sama dengan 18 kurang 2x kali 18 kurang 2x kali x. Kita gantikan x-nya sama dengan 3. Jadi kita peroleh V3 itu sama dengan 12 kali 12 kali 3. Itu sama dengan 432 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah C. Itu dia ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Ini soal yang terakhir ya. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 tambah 1000X tambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 rupiah untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah oke. Pertama kita tentukan dulu nih biaya produksinya. Untuk X produk ini diketahui di soal itu sebesar 9.000 tambah 1000X tambah 10X kuadrat. Kemudian hasil penjualannya untuk X produk itu adalah 5.000X, karena tadi untuk penjualan satu produk itu 5.000, jadi kalau untuk X produk 5.000 kali X yaitu 5.000X. Berarti labanya atau keuntungannya adalah hasil penjualannya dikurangi dengan biaya produksi. Jadi nih keduanya ini kita kurangkan. Itu berarti 5.000X dikurang 9.000 tambah 1000X tambah 10X kuadrat. Jadi kita peroleh fungsi labanya itu adalah min 10X kuadrat tambah 4.000X kurang 9.000. Nah, kalau kita mau mencari laba maksimum berarti L aksen X-nya harus sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan fungsinya. Kita peroleh min 20X tambah 4.000 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 200. Berarti supaya labanya maksimum, maka barang yang harus dijual itu adalah sebesar 200. Jadi laba maksimumnya tinggal substitusikan saja ke fungsi awalnya tadi. Berarti L200 sama dengan min 10 kali 200 kuadrat tambah 4000 kali 200 kurang 9000. Nah, hasilnya itu sama dengan min 400.000 tambah 800.000 dikurang 9.000, ini sama dengan 391.000. Jadi jawabannya adalah ini C ya, 391.000 rupiah. Oke, itu saja materi kita tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.